Sauber pada tahun 2003 mengungkapkan semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Kalau menurut Barthes, semiotika memiliki istilah semiologi. Pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memakai sesuatu hal. Lalu kemudian menurut Lefty dalam Sauber tahun 2003, semiotika merupakan teori tentang tanda dan penandaan. Lalu menurut Barthes tahun 2015 dalam buku Mythologies, terdapat 3 bagian: penanda, petanda, dan tanda. Menurut Roland Barthes dalam buku Mythologies-nya, semiotika dibagi menjadi 3, yaitu ada penanda, petanda, dan tanda. Penanda dikatakan sebagai signifier. Pengertiannya itu adalah penanda itu merupakan bentuk dari sebuah tanda, bisa itu berupa teks, gambar, simbol, warna, dan petanda merupakan apa yang sudah ditandai oleh penanda. Dan tanda itu merupakan bagian dari penanda dan petanda juga. Dan menurut Barthes, bahasa itu juga merupakan sebuah sistem tanda. Dan Barthes juga mengatakan dalam analisisnya, terutama dalam semiotika, bahwa ada hal-hal penting yang harus diperhatikan, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Ketiga hal tersebut merupakan sebuah sistem pemaknaan. Yang pertama kita membahas denotasi. Denotasi itu merupakan makna yang terlihat secara kasat mata. Jadi apa yang terlihat seperti kita melihat TV itu terlihat misalnya. Dan konotasi merupakan makna yang tidak terlihat oleh kasat mata, bisa dibilang itu makna-makna yang terkandung di dalamnya, ada yang tersirat. Dan mitos itu merupakan persepsi-persepsi masyarakat, lalu dipengaruhi oleh sosial budaya mereka itu sendiri, sehingga dapat memperhatikan dan memaknai apa yang terlihat dan dapat memaknai apa yang tersirat di dalamnya. Di dalam tanda tersebut terdapat 3 kategori atau 3 hal, yaitu yang pertama icon. Icon adalah tanda yang memiliki kesamaan, bahkan menyerupai secara fisik dengan sesuatu yang diwakilinya. Contohnya itu seperti suatu gambar yang menyerupai gambar wujud aslinya. Jadi gambar itu hanya sebagai citraan dari wujud yang sebenarnya, yang realistisnya. Lalu yang kedua ada lambang atau simbol. Pengertian simbol atau lambang adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan kesepakatan. Jadi berdasarkan kesepakatan orang yang sudah disetujui bersama, sehingga itu diyakini dan semua orang beranggapan lambang itu sesuatu yang sama, dianggapnya dengan penafsiran yang sama. Misalnya gedung sate mewakili Bandung. Lalu yang ketiga ada indeks. Indeks adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan keterkaitan. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang cabang semiotika menurut Charles Morris. Yang pertama ada sintaksis, biasa disebut dengan sintaks atau sintaktik. Sebuah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan
formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Nah, semiotik sintaks ini menguraikan tentang kombinasi. Jadi lihat adanya hubungan gitu loh. Nah, contohnya sendiri dari ini cabang semiotika sintaksis ini seperti kayak dalam sebuah iklan. Biasanya kan ada teks dan juga ada gambar. Nah, ini kan teks sama gambar ini kan dua sistem yang berlainan. Nah, tetapi keduanya itu saling bekerja sama untuk membentuk suatu hubungan. Nanti akan lebih menjelaskan tentang keutuhan suatu iklannya kayak gitu. Jadi teks dan gambar itu sama-sama menjelaskan tentang iklan gitu, dia akan bersama. Terus yang kedua ada semantik. Semantik ini merupakan penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda atau dengan objek yang diacunya. Semiotik semantik ini merupakan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan. Nah, dalam bahasa sendiri, semiotik semantik ini merupakan suatu perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya, yang disampaikan melalui ekspresi wujud. Contohnya seperti misalkan ada sebuah ambulan yang jalan nih di jalan raya, kemudian membunyikan sirene dengan lampu merah. Kan biasanya ada kayak ambulan itu mesti ada sirene kan bunyi. Nah, itu kan berarti kan menandakan bahwa ada orang sakit atau orang celaka di dalam ambulan tersebut. Nah, tafsir ini tentu berbeda. Misalkan sirene itu dibunyikan berasal dari sebuah mobil polisi patroli ya. Nah, itu dari mobil polisi yang maju di depan rombongan. Karena misalkan ada di sirene itu ada di mobil polisi, itu menandakan bahwa misal ada pejabat lewat kah atau ada tamu-tamu kenegaraan. Nah, jadi itu kan berbeda persepsi juga. Sirene yang ada di mobil ambulan dengan sirene yang ada di mobil polisi. Begitu juga berbeda tafsirannya jika sirene itu berasal dari mobil pemadam kebakaran. Terus ada cabang semiotika lagi, itu pragmatik namanya. Pragmatik atau pragmatis. Pragmatik ini merupakan cabang pendidikan semiotika yang mengkaji hubungan antara tanda-tanda dengan interpreter atau pemakainya. Semiotik pragmatik menguraikan tentang asal-usul tanda, kegunaan tanda oleh yang menerapkannya, dan efek tanda bagi yang menginterpretasikan dalam bentuk batas perilaku subjek. Hasil dari perwujudan bahasa merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Contohnya sendiri seperti sebuah ambulan lagi nih, ada ambulan yang jalan di jalan raya membunyikan sirene dengan lampu merah berputar-putar. Jadi kan menandakan ada orang celaka tadi yang akan dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat pengguna jalan yang mendengarnya menepi. Jadi diharapkan dengan adanya ambulan membunyikan sirene, maka orang-orang yang ada di sekitar jalan raya tersebut akan lebih menepi karena mengetahui bahwa di dalam mobil ambulan tersebut terdapat orang sakit yang akan menuju ke rumah sakit.